Ya, Masya Allah. Baik, Senang banget nih jamaah yang di rumah yang baru bergabung dari tengah dan timur nih baru jadi satu nih semuanya nonton. Mas Reza, tadi ada pertanyaan sebelum iklan yang Mas Reza tanyain sama guru kita Ustadz Ahmad kan. betul Bisa sekali. ditanya ulang Mas Reza, silakan. Bisa, bisa. Jadi salam itu kan tidak boleh disalahgunakan. Betul. Apalagi salam binjai, seharusnya kan Assalamualaikum, yang benar seperti itu. Ini pertanyaan Ustadz, izin. Lalu bagaimana orang bertaubat dengan kezoliman yang mereka lakukan? Nah, itu dia. Caranya bertaubat bagaimana Ustadz Ahmad Khan ya? Kalau dia telah berbuat zolim, mohon izin. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah cara bertobat dari kezoliman yang dilakukan oleh manusia? Maka dikatakan di dalam kitab bahwasanya syurutut taubah arba'atu asya. Syarat seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama an-nadam, menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan apapun itu dosanya. Terlebih lagi ketika dosa kezoliman terhadap orang lain. Karena sesungguhnya seseorang yang berbuat zalim maka dia harus menyesali dosa yang dia lakukan sebagai bentuk taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama wal buka alamatun nadam. Salah satu tanda seseorang itu menyesal dari dosa yang dia lakukan adalah menangis karena menyesali perbuatan dosa yang pernah dia perbuat. Lalu kemudian yang kedua, syarat daripada taubat adalah al-iglau anidambi, yaitu meninggalkan perbuatan dosa untuk selama-lamanya. Jangan dia ulangi lagi. Kalau dia melakukan kezoliman terhadap orang lain, dia melakukan kezoliman terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan zalim yang dia lakukan cukup sampai di situ, jangan pernah sekalipun dia ulangi kembali. Apalagi walaupun sedikit dia ulangi lagi, jangan. Tinggalkan untuk selamanya. Ini adalah syarat daripada taubat yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, syarat taubat adalah al-azmu an la yauda. Dia berjanji kepada dirinya untuk tidak kembali mengerjakan perbuatan dosa itu. Sekecil apapun. Dia berjanji, ya Allah saya berjanji kepada diri saya ini. Dan berjanji kepada engkau ya Allah bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang saya pernah lakukan. Apakah sebentar, sedikit, ataupun banyak, tidak akan pernah saya lakukan. Berjanji kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian syarat taubat yang keempat, apabila berkaitan dengan hak manusia, maka hendaknya dia meminta ridho dari orang yang dia zalimi. Ini yang terpenting. Kalau yang 3 tadi, yang pertama itu kembali haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup dengan bertaubat taubatan nasuha, dengan menyesal, lalu berjanji tidak mengulangi perbuatannya, meninggalkan dosa itu untuk selamanya, maka selesai urusan. Tinggal perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang keempat, kalau seandainya perbuatan dosa yang dilakukan, kezaliman yang dilakukan berkaitan dengan hak orang lain, maka harus meminta maaf dan ridhonya. Sebelum datang hari kiamat, yang mana tidak akan mampu lagi kita meminta ridho dan maaf kepada mereka, kecuali dengan cara diambil dari kebaikan kita yang kita miliki nanti di yaumul mahsyar. Itu pun kalau kita punya kebaikan. Kalau kita nggak punya kebaikan, maka dosa orang yang kita zalimi di dunia akan dilimpahkan kepada kita, wal iyadzubillah. Maka hati-hati, jangan sekali-kali kita berbuat zalim. Karena kata Rasulullah, adzulmu dzulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Di dalam hadis yang lain Nabi katakan, adzulmu dzulumatun fil qabri. Kezaliman itu adalah kegelapan di dalam kubur. Maka jangan sekali-kali kita berbuat zalim. Ketika kita mau melakukan satu perbuatan, maka kita pertimbangkan terlebih dahulu. Kalau itu kebaikan, kita lakukan. Kalau di situ ada kezaliman, maka kita tinggalkan, jangan sekali-kali kita lakukan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila kamu tidak punya amal jariah, maka jangan sampai hidup kamu punya dosa jariah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai punya dosa jariah, kezaliman yang kita lakukan ditiru oleh orang banyak, apalagi seperti yang viral seperti sekarang ini, sesuatu yang dilakukan tapi keburukan, akhirnya ditiru oleh orang banyak, maka na'udzubillah akan menjadi dosa jariah dan itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada kezaliman dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk bertaubat kepadanya dan mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.